Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Salman MPD, dosen pengampu mata kuliah pembelajaran permainan hoki pada program studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi, Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, Universitas Pendidikan Indonesia. Mata kuliah pembelajaran permainan hoki ini merupakan mata kuliah keahlian yang memiliki bobot sebesar 2 SKS. Pada kesempatan ini, perkuliahan pertemuan ke-9, seluruh kegiatan pembelajaran kita laksanakan 100% di dalam ruang kelas melalui tatap muka teori, diskusi, dan analisis media digital. Tujuan pembelajaran pada pertemuan ke-9 ini adalah agar mahasiswa mampu menganalisis secara komprehensif peraturan resmi permainan hoki berdasarkan Regulasi Standar Internasional Hockey Federation (FIH) serta memahami peran, fungsi, dan tanggung jawab taktis setiap posisi pemain dalam formasi dasar tim hoki. Pemahaman regulasi dan formasi dasar ini menjadi pondasi yang sangat krusial bagi calon guru pendidikan jasmani dan pelatih hoki dalam merancang pembelajaran yang aman, tertib, dan bernilai, strategis di sekolah maupun klub. Mari kita saksikan proses pembelajarannya di ruang kelas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para mahasiswa yang saya banggakan, untuk pertemuan hari ini kita akan laksanakan di ruangan ya yang kita kemarin sudah melaksanakan di lapangan berkali-kali ya. Bagaimana kabarnya? Baik semua ya. Alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan sehat, baik. Mari kita berdoa ya sebelum kita melaksanakan proses pembelajaran. Pada KM Arya silakan untuk pimpin doa ya, silakan. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita baca doa. Baca doa dalam hati mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya Bapak akan absensi dulu ya. Karena sekarang sudah menggunakan spot ya, jadi absensinya melalui aplikasi spot yang sudah biasa kita lakukan. Arya Fuad hadir, Amanda, Putri, Sinta, Nana, Reisa, oke, Ramlan, Haikal, Anissa, Irma, Suhail, Dinda nggak hadir ya, sama Asep. Nah, nanti tolong yang tidak hadir itu Anda kasih tahu apa yang menjadi proses pembelajaran hari ini. Ya, bisa dipahami ya? Oke, baik. Absensi sudah dilakukan. Mari kita sama-sama persiapkan diri kita untuk lanjut ke pembahasan materi yang akan saya berikan. Ya, untuk pertemuan ini dalam proses pembelajaran permainan hoki, ya, tentu adanya istilah peraturan permainan. Nah, sebelum kita masuk ke peraturan permainan, kita selama ini beberapa kali pertemuan di lapangan, tentunya Anda sudah merasakan bagaimana bermain hoki, ya. Ada yang stiknya sampai kena pukul, kemudian bolanya ada yang kena kaki, tapi pada waktu kemarin kita belum menggunakan peraturan yang resmi, ya. Kita hanya baru bisa bermain, ya. Dan saya pikir Anda harus tetap mempertahankan kondisi semangat, ya. Semangat Anda untuk terus belajar ya dalam setiap perjumpaan dan pertemuan perkuliahan. Jangan merasa karena kemarin di lapangan sekarang berpindah ke ruangan kelas Anda semangatnya menurun. Jangan. Agar semangat kita tetap bisa bertahan terus ya,
Mari kita sama-sama gelorakan semangat pagi dulu ya. Kalau semangat pagi, pagi, semangat pagi. Oke. Bisa ya? Walaupun kita di ruangan kelas, tetap kita harus optimis dan semangat ya. Semangat pagi. Pagi, pagi, semangat pagi. Oke, baik. Tepuk tangan buat kita semua. Baik, kita lanjut ke materi yang akan diberikan di hari ini ya, tentang peraturan permainan hoki indoor ya, yang mana peraturan ini akan terus selalu dinamis setiap tahunnya ya, jadi tidak baku terus begitu, tidak, karena ada kajian yang dilakukan oleh federasi resminya ya untuk melihat perkembangan dari peraturan yang telah diberikan ya. Oke, baik. Berikutnya, wah ini mah sekilas ya, karena profiling saya berkaitan dengan prestasi saya di hoki ya, alhamdulillah teman-teman juga ya, pada tahu ya. Nah, berikutnya ini ada lapangan indoor hoki ataupun hoki indoor ya. Baik, lapangan ini ukurannya ya. Nah, garis belakangnya itu 18 sampai 22. Papan sampingnya 36 sampai 44. Ya, jadi untuk maksimalnya ada garis belakangnya 22, sampingnya 44. Untuk yang minimalnya 18 dan 36. Ya. Baik, berikutnya, nah ini komposisi tim ya. Komposisi tim dari sebuah permainan ini ada 6 pemain yang berada di dalam lapangan dan 6 pemain yang berada di luar lapangan. Jadi totalnya keseluruhan ada 12 pemain. Ya, bisa dipahami ya. Ada 12 pemain. Nah, untuk ada juga prosedur pergantian pemain, kemudian setiap tim boleh melakukan pergantian pemain. Dan berikutnya ada penalti sudut ya, yang biasa diberikan ketika pergantiannya tidak baik ya, tidak betul ya, tidak pada tempatnya atau tidak pada posisinya. Oke, bisa dipahami tentang komposisi tim ini? Jelas? Ada pertanyaan? Nah, boleh? Izin bertanya Pak saya? Ya, oke, boleh, silakan. Mengenai prosedur pergantian pemain, apakah di permainan hoki sendiri ada perbedaan dalam cabang lain, apakah sama? Oke, baik. Memang setiap cabang olahraga memiliki karakteristik ya masing-masing. Untuk hoki ini sama seperti beberapa cabang olahraga lain yang pergantiannya itu istilahnya rolling substitution. Oke, baik. Berikan tepuk tangan dulu buat temannya. Sudah bertanya. Bagus ya. Jadi untuk pergantian pemain dalam cabang olahraga hoki ini, itu istilahnya rolling substitution. Jadi pergantian pemainnya boleh terus-menerus ya. Jadi keluar masuk boleh ya. Nah, prosedurnya harus di mana? Itu ada tempatnya. Tempatnya di depan biasanya ada tempat meja untuk pertandingan. Nah, di depannya itu ada buat keluar masuk pemain. Jadi tidak bisa dia masuk dari belakang gawang. Wah, nggak boleh ya. Dari sudut, dari manapun, tidak ada tempat khusus untuk proses pergantian pemain. Jadi istilahnya tadi rolling substitution. Jadi mereka boleh keluar, masuk, istirahat dulu, ganti lagi, dan seterusnya. Mungkin ada sebagian cabang olahraga bisa begitu. Bisa dipahami ya? Oke, yang lainnya udah jelas ya? Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, untuk selanjutnya ini kapten. Kapten ini bertanggung jawab pada pertandingan ya, dari setiap timnya masing-masing. Jadi saya misalkan tim A, saya bertanggung jawab penuh dengan tim saya gitu. Nah, dia sebagai kapten itu harus bertanggung jawab pada timnya ya. Kemudian yang berhak untuk komunikasi dengan wasit juga kapten gitu. Oke, bisa dipahami pembahasan tentang kapten ini? Sudah jelas? Oke, boleh. Jadi bertanya Pak mengenai ban kapten ya.
mungkin tadi udah ada pergantian itu di hoki itu menggunakan rolling substitution. Nah, mungkin untuk mengenai ban kaptennya, apakah ketika sang kapten itu diganti atau keluar lapangan, ban kaptennya diserahkan ke pemain lain atau tidak? Oke, baik. Berikan applause buat temannya. Sip, mantap pertanyaannya. Jadi memang untuk ban kapten ya, itu tidak harus selalu dipindah-pindahkan. Kalau si kaptennya dia keluar diganti, sudah saja nggak apa-apa. Tetap dia itu bagian dari kapten yang bertanggung jawab kepada timnya. Ya, jadi tidak sekarang mau ganti pindahin lagi ban kaptennya, mau ganti lagi nanti pindahin lagi ke yang lain. Ya, bisa dipahami ya? Oke, baik. Ya, sama-sama. Baik, untuk selanjutnya ini ada pakaian pemain dan perlengkapannya sama ya. Untuk pakaian yang digunakan di dalam hoki indoor ini sama seperti pemain futsal ya. Udah tahu kan pemain futsal? Tahu? Nah, tahu, jangan sampai tidak tahu juga gitu. Pakaian resminya, kostumnya sama saja, ada home, ada away, ya. Ada terang, ada gelap gitu. Ya, kemudian nah khusus untuk penjaga gawang ya, untuk penjaga gawang. Nah, ini contohnya. Bisa kita lihat sama-sama perlengkapannya, pelindung tubuhnya itu luar biasa lengkap ya. Karena untuk melindungi tubuhnya, bolanya kan keras gitu. Ya, dari mulai helmet, kemudian ke body protector ya, dan lain sebagainya. Tuh, ini ya perlengkapannya. Dan ini ada beberapa contoh stick ya, stick yang biasa digunakan untuk pertandingan. Nah, berikutnya untuk pertandingannya mainnya itu 4 kali 10 menit ya. Jadi dari masing-masing periode atau quarter 1 ke quarter 2 itu ada jeda waktu untuk istirahat ya. Nah, untuk istirahatnya biasanya itu dibahas di dalam peraturan pertandingan ya. Karena terkadang kan contoh saja seperti kemarin di Piala Dunia kan ada istilahnya water break ya, karena suhu udara yang panas ya di dalam ruangan juga bisa jadi ya, di gedung juga kalau suhunya panas mungkin istirahatnya bisa ditambah gitu ya, durasi waktunya. Baik, untuk selanjutnya untuk menciptakan gol sama ya seperti di sepak bola, di futsal, ketika bola melewati garis gawang sepenuhnya itu bisa dikatakan gol ya. Untuk menciptakan golnya di hoki ini harus di dalam circle. Ada istilahnya circle ya, the line istilahnya. Nah, disitulah mereka baru dapat menciptakan gol ya. Bisa dipahami ya? Oke, berikutnya memulai kembali permainan. Nah, ini dari awal mulai kapten dipanggil, kemudian ada coin toss gitu kan. Kemudian memilih siapa yang memulai, siapa yang berjaga gitu ya, memulai permainan dari mulai babak pertama gitu kan dan seterusnya ya. Nah, ini berikutnya ini bola keluar dari lapangan. Karena hoki indoor ini ada papan ya di sampingnya. Kalau di belakangnya tidak ada ya. Ini hanya ada di sampingnya. Ketika bola melewati papan itu dan siapa yang mengeluarkan bola itu, nah yang memulai kembalinya itu harus berjarak 1 meter dari papan. Kemudian tim yang tadi mengeluarkan itu berarti tim sebaliknya yang mengambil. Bisa dipahami ya? Nah, jadi prosesnya ketika bola loncat keluar dari lapangan papan itu, nah bisa dimulai dengan jarak 1 meter dari papan. Kalau di atas papan boleh tidak? Tidak. Kan susah masa mulainya di atas papan ya. Pasti harus di bawah gitu dan ada jaraknya juga ya. Oke, baik selanjutnya ya. Nah ini salah satu contohnya yang tadi saya sampaikan ya, bola keluar lapangan ya, ini jaraknya ada 1 meter sama ini juga ya.
Nah, kemudian berikutnya ini mengacu kepada pelanggaran, obstruction, menghalangi, ya. Obstruction itu menghalangi badan. Contohnya ke sini, contoh. Ketika saya bawa bola, nah ini lawan mau ngambil contohnya. Contohnya begini saja, anggap saja, nah pegang stick. Nah ini ditutup dihalangi, nah sama badan dengan sengaja, ya. Nah itu disebut obstruction body. Kalau obstruction stick, dia menutup menggunakan stick. Jadi sticknya secara sengaja ditutup ke lawan. Lawan mau ngambil, coba mau ngambil, nah itu tidak boleh, disebut obstruction. Boleh duduk lagi, ya. Dorongan bebas ataupun push, nah diberikan ketika terjadi pelanggaran. Dorongan bebas seperti apa? Ya dia boleh memainkan dulu bola, ya. Kalau di sepak bola makan bolanya harus berhenti, ditendang. Nah, kalau di hoki dia boleh langsung membawa bolanya dengan jarak berapa meter kalau indoor? 3, betul, ya. Oke, selanjutnya ya ini sama ya, masih di dorongan bebas, kemudian ada tackle. Nah, pemain tidak boleh tackle kecuali dalam posisi untuk memainkan bola, ya. Ketika untuk memainkan bola, betul ngambilnya ke bola itu baru boleh. Tapi kadang kan orang sambil swing ininya dilemparkan, ya, sticknya, sehingga bolanya bisa sampai jauh dan sticknya juga kena gitu ke lawan dan itu tidak diizinkan. Berikutnya penjaga gawang, ya sama seperti yang lainnya, harus ada penjaga gawang. Boleh tidak Pak? Tidak pakai penjaga gawang? Boleh. Ada pemain yang lainnya, tetapi tidak menggunakan body protector, ya. Tidak menggunakan pelindung. Apakah diizinkan? Diizinkan, tidak apa-apa. Power play lah kalau kayak di futsal gitu kan bisa sama seperti itu, ya. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, ini permainan yang berbahaya. Kira-kira yang berbahaya menurut Anda apa saja? Coba kira-kira yang berbahaya. Bola terkena ke arah kaki lawan. Nah, mungkin itu bisa menjadi permainan yang berbahaya karena yang saya pelajari dari pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwasannya dalam permainan hoki indoor itu bola tidak boleh naik ke atas selain dari area circle. Oke, baik, bisa ya. Jadi seperti yang tadi saya tanyakan, permainan yang berbahaya itu seperti apa? Ya, tadi sudah menjelaskan, misalkan bolanya dipaksa untuk naik ke kaki lawan misalkan. Nah, itu tidak boleh, tidak diperkenankan karena di indoor itu bolanya tidak boleh naik kecuali dia menciptakan gol, ya. Kalau menciptakan gol bebas, boleh dia syuting ke sudut-sudut, ya. Boleh, nggak apa-apa. Ke atas nggak masalah. Ya, yang tidak boleh itu tadi dengan sengaja naikkan ke badan orang atau yang berbahaya itu akhiran sticknya ke orang. Nah, wah udahlah sekalian. Nah, itu nggak boleh ya, nggak bisa. Baik, bisa dipahami ya? Ya. Nah, berikutnya berbaring dalam lapangan. Tiduran di lapangan, ya. Tidak boleh. Sudah pasti karena akan membahayakan dirinya sendiri dan lawan. Kalau misalkan terus-terusan berbaring dia ya bisa jadi kena bola. Tapi Pak boleh nggak tidak dia mau berbaring di pinggir tanpa mengganggu? Ya boleh, tapi kan ini sedang permainan, masa dia harus berbaring gitu? Ya berikutnya, nah ini cara stop bola pada saat proses penalti corner, ya. Cara menstop bola pada saat proses penalti corner. Jadi bolanya harus di stop di luar garis the line, ya. Nah, the line itu. Nah, berikutnya ya tadi yang disampaikan bola naik ya tidak boleh. Jaraknya biasanya 100 mm ya. Ukuran papan ya, papan.
Nah, ini istilahnya terperangkap itu bukan Anda terciduk ya. Bukan, terperangkap itu karena si pemain tidak dapat memainkan lagi bola, ya. Sudah di papan, misalkan contoh ini papan, di sini ada pemain, di sini ada pemain, di sini ada pemain, nggak bisa kemana-mana. Nah, ini tidak boleh, harus dibuka open play agar dia bisa memainkan bola. Oke. Berikutnya penalti sudut atau penalti corner diberikan ketika memang pemain tersebut melanggar di daerah the line, garis the line, ya. Jadi di dalam itu kena kaki, pelanggaran yang tidak sengaja, ya, yang dilakukan oleh pemain bertahan sehingga akan diberikan penalti corner atau penalti sudut, ya. Oke, sama ya semuanya. Pokoknya jenis pelanggaran yang mau biasa, ya, kena kaki, kemudian check stick, ya, dan lain sebagainya itu penalti corner, kecuali pelanggaran yang disengaja kasar, keras itu bisa jadi penalti stroke, ya. Baik, nah contohnya ini penalti stroke, ya. Penalti stroke itu ketika tadi pelanggaran yang dilakukan di area the line atau garis untuk menciptakan gol itu dengan sengaja, ya, dilakukan dengan kasar atau keras, pukul stick, body lawan misalkan, wah nggak boleh, itu bisa penalti stroke, ya. Nah, ini jenis pelanggarannya yang mendapatkan kartu hijau, ya. Kalau kartu hijau itu ya cuma 1 menit dia keluar lapangan, ya. Jenis pelanggarannya dengan sengaja terus-menerus melakukan pelanggaran cek stick misalkan gitu, ya. Itu kalau ketahuan oleh wasit pelanggaran bisa diberikan kartu hijau, ya. Kemudian berikutnya ada kartu kuning selama 2 menit. Jenis pelanggarannya meningkat lagi, ya, dari pelanggaran yang biasa tadi, ya. Yang ini lebih tekanannya lebih tinggi daripada yang pertama yang kartu hijau, ya. Kemudian berikutnya kartu kuning ini kan bisa upgrade juga, tidak hanya 2 menit, bisa sampai 4 menit dan seterusnya, tergantung jenis pelanggaran yang dilakukan, ya. Oke, terima kasih. Itu saja. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, jadi di dalam peraturan permainan ini kita harus betul-betul memahami dan tahu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, ya. Kemarin pada saat bermain di lapangan belum kita berikan, wah ini boleh, wah ini tidak boleh. Anda senang dulu, Anda happy bermain hoki, belajar hoki, ya. Banyak yang yang sampai skin deckernya ada yang tinggi, bagus itu, ya. Kemarin pelindung kakinya, ya. Ada yang kecil, ternyata Pak kena bola, itu kan karena pelindungnya tidak sesuai. Ya sebaiknya kan lindungi tubuh kita ini dalam permainan hoki sebaik-baiknya, ya. Jangan jadi sampai karena tidak biasa gitu, jadi Anda biarkan, justru nanti bakal bahaya. Jadi unsur keselamatan di dalam proses pembelajaran itu mesti ditaati, ya. Padahal kan sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya harus begini, ya. Jadi ketika Anda sudah menguasai peraturan permainan ini, Anda paham, nanti ke depan Anda bisa memberikan informasi kepada rekan-rekan yang lain, kepada anak-anak yang akan nanti Anda ajarkan. Sehingga dia paham betul dan tahu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Nah, selain peraturan permainan ada juga peraturan pertandingan. Namun peraturan permainan hari ini kita sudah sampaikan dan Anda pun sudah menguasai, memahami, ya. Nanti bisa diimplementasikan lagi di lapangan, ya, sehingga Anda akan lebih menguasai dari proses pembelajaran yang telah diberikan ini berkaitan dengan peraturan permainan hoki. Oke, demikian
untuk pertemuan hari ini? Apakah ada yang perlu didiskusikan lagi atau ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas ya? Sudah dipahami? Insya Allah semuanya sudah memahami. Berikutnya Bapak akan berikan tugas. Ya, tugasnya bukan hanya sekedar meresume dari pertemuan hari ini, tetapi Anda bisa menganalisis, mengkaji dan melihat. Ya, kemudian nanti bisa memetakan jenis-jenis pelanggaran yang Anda lihat dari tontonan video yang ada pada YouTube, ya. Nanti akan Bapak berikan ya di grup WhatsApp, ya. Di grup WhatsApp mata kuliah pembelajaran hoki, permainan hoki. Baik, bisa dipahami? Ya. Oke, ada kesulitan dalam tugasnya sudah jelas? Yang pertama, resume ya dari pertemuan ini, kemudian nanti menganalisis ya, sambil memahami, mencermati ya apa yang terjadi pada video yang akan nanti Anda tonton dan lihat. Ya. Oke, nanti minggu depan itu dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Jadi di pertemuan ke-9 ini Anda sudah memahami peraturan permainan ya. Karena minggu lalu Anda sudah melaksanakan UTS ya, dan sekarang sudah kita mempersiapkan kembali untuk di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, sehat selalu buat semuanya ya. Sebelum kita menutup perkuliahan hari ini, saya pastikan lagi sudah cukup ya? Cukup jelas ya? Baik. Mari kita tutup dengan bacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan ya sama-sama.